Boleh. Mau. Di mana? Mau main. Halo. Ih, semangat dikit, Kek. Halo. Udah satu dulu belum? Belum, ya udah satu dulu kalau gitu. Satu dulu selesai. Jawabnya yang semangat ya, aku nggak mau ngulang. Hai semuanya, happy Sunday. Nih, lihat gak aku bawa apa? Kita main-main dikit kali ya sambil nunggu Cimakda balik dari toilet. Nah, aku mau nanya-nanya, yang bisa jawab nanti aku kasih. Hari ini aku mau bagi-bagi. Tema hari. Ilangin dulu dong slide-nya. Nah, ya udahlah, baca aja tema hari ini, ada yang tahu gak? Baca aja. Masih nggak ada yang mau jawab sih, parah sih. Siapa? Siapa? Apa? Sini ambil. Parah nih. Di spoiler. Kedua. Ini susah, kujamin susah. Ada yang bisa sebutin nggak nama lengkap kita yang semua yang ada di depan? Aku udah. Benar. Iya boleh. Nama lengkap. Harus lengkap ya. Magda, apa ya? Magda lagi. Siapa? Awalnya apa ya? Magda dong paling susah nih. Panggilannya Magda, awalnya bukan Magda masalahnya. Apa ya? Magdalena. Di, pokoknya nggak jadi jawab. Ada yang bisa jawab gak nama kita semua di sini lengkap? Mau kerja sama temennya juga boleh. Ayo, kok kalian gak ada yang jawab, kita nggak maju-maju. Ayo, coba aja. Misalnya, Devina kerja sama sebelahnya, nanti dua-duanya aku kasih. Ada yang mau coba gak? Ayo, Hana, mau coba? Sendiri apa sama siapa? Civanesia Magdalena, Koyoel Ben Sohur, iya, Ko Carlos Gonzales ya, Ko Bagus Setiawan sama ini harusnya benar, Kenisha Andini Adiputra. Oh, saya salah. Binsi apa kan? Apa? Dipura. Oh, Kenisha Andini Dipura. Nih, satu.
Nah, udah dulu ya kita seru-seruan ya. Nah, kenapa aku ngajak kalian buat main dulu? Karena mau ajak seru-seruan biar ibadahnya hari ini tuh semangat dulu. Kita bikin perjanjian ya, kalau lagunya semangat wajib tepuk tangan tanpa harus diminta, oke? Kalau gitu, mari yuk kita bangkit berdiri, kita masuk ke gerbangnya dengan hati penuh syukur, kita masuk ke gerbangnya. Puji Tuhan kita karena Dia yang menciptakan semuanya. Mari kita sama-sama bilang, langit dan bumi pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Dan bumi pujilah Tuhan, Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Boleh duduk. Nah, liturgis kali ini aku di sesi penyembahan ini aku pengen sharing dikit nih. Kalian sadar gak sih, aku tuh udah nggak muncul di KR beberapa minggu, bahkan bisa dibilang hampir sebulan. Sadar gak? Jangan ngejudge dulu ya guys, aku gak datang karena akhir-akhir ini tuh aku lagi di titik yang capek banget sih Kak. Aku bisa dibilang lagi frustasi banget karena waktu itu lagi minggu-minggu ujian. Dari yang berat, pas udah selesai ujian harus menerima hasilnya yang kayak buat aku itu nggak sesuai dengan ekspektasi dan effort yang udah aku kasih gitu.
gak jarang aku jadi ngurung diri di kamar, nangis-nangis dan nggak bersyukur. Padahal nilai aku sebenarnya masih jauh bagus dibanding yang lain. Aku yakin kalian juga banyak yang ngalamin perasaan yang sama kayak aku. Nggak harus di minggu ini sih, mungkin pasti tetap kalian pernah ngerasain perasaan itu. Tapi coba lihat deh kalian lihat dari sisi lain, semua terjadi karena berkat Tuhan loh. Kayak aku, kalau aku nggak ditunjukin misalnya nilai yang kayak gitu, mana mungkin aku mau lebih rajin belajar, mana mungkin aku mau kuliah lebih rajin gitu kan. Di sini ada lagu bagus yang jadi penguat aku selama aku lagi down, judulnya Blessing. Di liriknya ditulis, "Cause what if your blessing comes through raindrops? What if your healing comes through tears?" Itu kayak ngegambarin aku banget, kayak berkat Tuhan tuh gak harus selalu datang dari sukacita teman-teman. Tapi berkat Tuhan juga bisa datang dari tangis yang udah kita rasakan selama kita lagi down. Jadi yuk kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng. Aku tahu lagu ini asing tapi kita mau belajar ini bareng-bareng ya. Protection while we sleep. We pray for healing, prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. All the while you hear each spoken need.
minta kalian untuk ambil sikap tenang. Tes. Masih dengan lagu yang tadi. Di baitnya yang kedua ditulis, without your goodness, without your love. As if every promise from your word is not enough. Coba kalian flashback. Berapa banyak kali kalian meragukan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan. Dan gak jarang semua janji Tuhan terasa udah gak relate di kita. Yang Tuhan tulis lewat Alkitab itu tuh udah gak relate buat kita. Kali ini aku gak minta kalian untuk datang, untuk doa, untuk ngakuin semua kesalahan kalian. Karena aku yakin 70-80% dosa yang kalian akuin itu dosa yang sama kan dari minggu-minggu lalu. Tapi minggu ini aku mau ajak kalian datang ke hadapannya, minta ampun atas semua keraguan yang masih ada di diri kalian. Buat Tuhan sambil singar menyanyikan lagu Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Jelas-jelas Tuhan aja ngajak kita, aku sama kamu buat terima kasihnya. Jadi kalian gak perlu ragu lagi. Terhadap aku dan
Ya Bapa, hari ini kami membahas segala keraguan di hati kami Tuhan akan Engkau. Tuhan kiranya Engkau yang ampuni segala keraguan tersebut dan kami yakin Tuhan Engkau yang bakal selalu ada di sisi kami sampai ke depannya ya Bapak. Di dalam nama Yesus, amin. Teman-teman, aku ajak untuk berdiri. Ayat berita anugerah kita diambil dari Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Mari sebagai umat yang sudah diampuni dosanya dan dimaafkan pelanggarannya, mari kita memberikan tos ke sebelah kiri kanan sekeliling kita sebanyak-banyaknya dan menyanyikan lagu KJ35 Tercurah Darah Tuhan. Persilakan untuk duduk. Tadi tema hari ini apa coba? Nah ya, hari ini temanya lagi-lagi menyinggung tentang doktrin teman-teman. Ya walaupun bukan full doktrin kayak yang kemarin peran Roh Kudus, tapi tema ini gak kalah beratnya dari yang kemarin. Jadi aku mau ajak kalian dan aku juga untuk siapin hati kita buat dengerin firman hari ini. Karena pasti Tuhan yang bakal hadir di sisi kita dan diam di antara kita. Firman jadi manusia.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjadi Allah kami dan kami menjadi umat-Mu ya Tuhan, menjadi anak-anak-Mu. Sehingga di dalam pergumulan kami melihat Engkau ya Tuhan adalah Allah Sang Juru Selamat kami, adalah Allah Sang Terang kami, ya adalah Allah yang menuntun jalan hidup kami. Sehingga di dalam kesulitan hidup kami melihat kekuasaan Tuhan. Karena sungguh Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan, dan Roh Kudus buat kami mengerti Tuhan dan ingin menghidupi kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ini suara saya kedengaran ya? Oke. Teman-teman, selamat pagi. Pagi. Shalom. Oke. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius 19, ayat 26. Matius 19 ayat yang ke-26. Oke, saya akan bacakan buat kita sekalian ya. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ya, sekali lagi, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ya, teman-teman, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Ini tema kemahakuasaan ini, teman-teman, doktrin saya setuju ya. Dan saya mencoba menyederhanakannya. Nanti bantu ya kameranya untuk fokus ya. Saya keliling sana kemari. Dan saya ingin panggil beberapa orang di sini, 2 orang aja ya. Boleh kamu maju, ya, yang cewek ya. Sama yang baju merah di samping Frans, boleh maju. Ya, oke ya. Maju menghadap ke jemaat. Kemudian coba kalian pegang ini dulu ya. Kamu pegang ini. Kamu pegang ini. Coba kalian kayak gini 5 kali, bisa nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang tukaran. Ya, 5 kali bisa nggak? Coba 1, 2, 3, 4, 5. Oke, turunkan. Turunkan aja. Nah, sekarang saya mau tanya kepada kamu. Kira-kira nih, kalau ngangkat ini berapa kali kamu sanggupnya? Berapa kali? Ya, kira-kira hitung aja. Kira-kira ada 20 kali kah, atau 30 kali? Berapa? 30 ya? 20 ya? Kalau kamu berapa puluh kali ini? Atau berapa ratus kali? Hah? Yang ini ya? Oke, kalau yang ini, kamu berapa kali kira-kira? Paling 7, oke. Kalau kamu? 20 kurang lebih. Ya. Kenapa? Kamu bisa lebih banyak dari dia? Karena mungkin kayak punya otot yang lebih kuat mungkin. Otot yang lebih kuat. Kenapa kamu lebih sedikit ngangkatnya? Terlalu berat. Karena terlalu berat. Oke, ya silakan duduk. Thank you untuk teman-teman ya. Ya. Nah teman-teman kayak gini teman-teman. Kalau kita melihat si cowok, kenapa dia bisa ngangkat lebih banyak? Karena dia punya tenaga kuasa yang lebih besar dari si cewek. Ya. Tetapi si cewek pun juga bisa ngangkat tapi ada keterbatasannya. Walaupun si cowok lebih kuat, tetap aja ada keterbatasannya. Tadi sampai 30 lah, sampai 20 lah. Artinya apa? Dari ilustrasi ini kita melihat manusia bisa punya kuasa untuk melakukan mengangkat barbel, tetapi ada keterbatasannya. Manusia punya kuasa, setuju? Tapi terbatas, ya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau Tuhan yang ngangkat barbel ini bisa berapa kali? 30
Tidak terhingga, benar sekali. Tadi ada gambarnya. Kenapa gambarnya kayak gini? Karena nggak putus ya, nggak terhingga ya. Oke, kalau Tuhan dia bisa ngangkat barbel ini secara tak terhingga. Artinya Tuhan itu maha kuasa. Ya, sedangkan manusia terbatas. Ya. Dan sesuai ini dengan Matius 19 ayat 26 tadi ya, dikatakan bagi manusia ada hal yang mustahil, ada hal yang tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Namun pertanyaannya seperti ini, kalau kita melihat, membaca, yuk kita buka sama-sama Ibrani 6 ayat 18, yuk sama-sama buka yuk, Ibrani 6 ayat 18. Di situ kita menemukan ada kalimat kayak gini, Allah tidak mungkin berdusta. Oke? Tadi kan Yesus ngomong bahwa segala sesuatu mungkin bagi Allah, tetapi di Ibrani ini Allah tidak mungkin berdusta. Loh, berarti dia nggak maha kuasa dong. Iya nggak? Karena dia tidak mungkin berdusta. Tuhan bisa berdosa nggak? Lo nggak maha kuasa dong, katanya bisa melakukan sesuatu, segala sesuatu, setuju nggak? Jadi Tuhan nggak maha kuasa. Itu gimana tuh teman-teman? Sudah mulai pusing ya? Atau bisa ngikut ya? Oke. Jadi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Lalu mengapa Ibrani 6 ayat 18 mengatakan Tuhan tidak dapat berdusta? Dan bahkan kalau di dalam ayat Alkitab yang lain dikatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Artinya Tuhan itu tidak bisa membuat dia menjadi tidak ada. Tidak bisa. Tuhan itu tidak bisa berdusta, tidak bisa berdosa. Jadi kemahakuasaan Tuhan di mana? Ya. Nah, bagi saya, Tuhan tetaplah maha kuasa, sekalipun Tuhan tidak bisa berdosa, tidak bisa berdusta. Karena kita harus mengerti arti maha kuasa itu apa. Ya, Allah itu maha kuasa. Ya, nanti saya sederhanakan kalimat saya ini ya. Allah itu maha kuasa, berarti Allah itu dapat melakukan segala suatu tindakan dalam natur dan sifatnya. Maksudnya seperti apa? Kayak gini, Tuhan itu kudus gak? Tuhan itu maha kudus ya. Artinya kalau Tuhan itu mengatakan dia maha kudus, dosa itu dia bisa lakukan gak? Gak bisa dong, karena itu akan menyangkal sifat dia yang adalah kudus. Paham gak? Sekali lagi ya, artinya dosa itu tidak ada di dalam diri Allah, sehingga Allah tidak melakukan apa yang di luar natur dia. Kira-kira bisa mengikuti ya. Begitu juga dengan, boleh next slide-nya aja. Begitu juga dengan kasih dan setia. Allah itu maha kasih dan setia. Jadi dia tidak mungkin untuk berdusta. Karena dia setia, dia kasih, dia benar. Jadi ketidakbisaan Tuhan bukan berarti dia tidak maha kuasa, tetapi dia malah ingin menunjukkan apa yang menjadi kehendaknya, sehingga kehendaknya terjadi itu kuasanya Tuhan. Dan Tuhan itu maha tahu, sehingga tidak mungkin Allah tidak tahu. Dan Allah itu kekal, sehingga tidak mungkin Allah itu menjadi tidak ada. Oke teman-teman? Ya. Jadi kita melihat, jika Allah tidak mungkin melakukan dosa, itu bukan berarti dia tidak maha kuasa, tetapi Allah menunjukkan siapa dirinya. Dia adalah kudus, dia adalah kasih, dia adalah setia, dan dia tidak melakukan sesuatu yang di luar dia. Oke, nah sekarang mari kita lihat Bilangan 23. Bilangan 23 ayat 19. Oh, sudah dibantu oleh tim dari belakang ya. Dikatakan kayak gini, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Ya Allah berarti
tidak bisa berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Karena dia adalah Allah yang setia. Nah, ini perkataan siapa? Perkataan Tuhan yang disampaikan oleh siapa? Ini tebak-tebakan ya, di dalam Bilangan 23 itu, ini sedang siapa yang ngomong? Ayo, di Bilangan 23. Siapa? Bileam. Ya, Bileam. Kenapa Bileam ngomong ini? Nah, singkat ceritanya Balak, Raja Balak tuh minta Bileam kutuki Israel. Ya, kata Balak kepada Bileam, kutuki Israel. Tetapi si Bileam ngomong kayak gini, nggak mungkin saya mengutuki apa yang tidak dikutuki Allah. Artinya dia tuh nabi. Kalau dia nabi, dia akan ngomong sesuatu yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan tidak mengutuki orang Israel. Sehingga dia bilang kayak gini, Allah itu bukan manusia. Sehingga ia berdusta. Tidak mungkin Tuhan berdusta. Sehingga mengatakan, dia akan mengutuki Israel. Sedangkan Tuhan tidak mau mengutuki Israel. Tidak. Sedangkan manusia bisa nggak? Untuk berbohong, berdusta, bisa gitu. Tetapi Allah kalau sudah berjanji A, dia akan menepatinya, dan A pasti ada. Kalau sudah Tuhan ngomong B, maka B itu pasti ada. Jadi dari ayat ini teman-teman, dari Bilangan ini kita bisa melihat bahwa ketidakbisaan Tuhan itu malah menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Dalam artian kayak gini, Tuhan tidak bisa berdusta, tetapi Tuhan menunjukkan bahwa kehendak Tuhan yang harus terjadi. Kalau dia ngomong A, maka A ini tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Nah, itu kan kekuasaan Tuhan, ya teman-teman. Artinya sekali lagi, jadi benarlah Allah itu maha kuasa, berarti dia dapat melakukan segala sesuatu tidak bertentangan dengan naturnya dan sifatnya. Dan Tuhan tidak melakukan dosa dan tidak berdusta bukan berarti kurang kemahakuasaannya, malah menunjukkan kuasa Tuhan bahwa apa yang Tuhan kehendaki harus terjadi tanpa harus berdosa ataupun berdusta. Dan dalam kemahakuasaannya Tuhan menghendaki kita untuk diselamatkan, dan Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Jadi apa aplikasi untuk di poin yang pertama ini, teman-teman? Kalau kita yakin Allah kita maha kuasa, harusnya kita terus bersyukur. Jadi aman, teman-teman. Karena Tuhan itu setia. Dan ketika dia bilang dia akan menyertai kamu, kamu disertai Tuhan. Walaupun ada kalanya kita tuh merasa, Tuhan tuh sertai aku enggak? Seperti tadi lagunya, ini bagus ya. What if your blessings come to raindrops, ya. Mungkin juga di dalam kesedihan kita nggak bisa tidur, Tuhan itu hadir menyertai kita. Kadang kita tuh dikalahkan oleh perasaan kita. Ketika kita sedih, kita merasa Tuhan nggak ada. Enggak, jangan dikalahkan oleh perasaan. Karena Tuhan sudah berjanji dia menyertai kamu, walaupun kamu merasa Tuhan tidak ada, Tuhan ada. Karena dia Tuhan Maha Kuasa. Setuju? Jadi Tuhan Maha Kuasa, so what? Ya kalau Tuhan Maha Kuasa, kita itu menjadi aman. Karena Tuhan itu Tuhan yang setia dengan janjinya. Tuhan yang akan menjaga kita. Walaupun kita merasa Tuhan tidak ada, Tuhan meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tetap mengasihi kita walaupun kita jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita, bersabar dan terus mengajak kita, yuk William, dengan lembut dia bilang, balik kepadaku. Oke, jadi itu yang pertama ya, Allah itu maha kuasa karena dia itu tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sifatnya. Yang kedua adalah Allah itu adalah maha kuasa. Ini agak sedikit rumit. Mundur dulu, jangan ya. Jangan. Allah itu maha kuasa, berarti Allah itu dapat melakukan segala sesuatu yang logis. Yang logically possible. Dalam artian kayak gini.
logika itu Tuhan yang berikan. Hukum logika itu adalah hukum dari Tuhan. Dalam artian yang Tuhan lakukan pasti selalu sesuai dengan hukumnya. Setuju? Kalau tidak berlogika, itu bukan yang Tuhan kerjakan, teman-teman. Nah, contoh yang tidak logika seperti apa? Ya. Contohnya adalah kayak gini. Boleh next ya. Ini kesalahan logika. Bisa nggak segitiga adalah lingkaran pada saat yang sama? Tambah pusing kan? Segitiga pada saat yang sama adalah lingkaran. Tidak akan mungkin. Segitiga ya segitiga. Lingkaran ya lingkaran. Nah sekarang logika lagi ya. Kesalahan logika. Bisa nggak Magda ada pada saat yang sama nih? Tidak ada. Aneh ya. Tidak akan mungkin, ini kan logika ya. Bisa nggak William itu ada pada saat yang sama? Tidak ada. Tidak bisa. Oke. Misalnya contoh lagi. Bisa nggak manusia itu berenang hidup seperti ikan di laut? Jangan di next dulu ya. Bisa nggak? Tetapi ketidakbisaan itu membawa manusia untuk buat kapal selam, setuju? Ya, bisa nggak manusia itu terbang seperti burung? Nggak bisa. Tetapi manusia dengan kreativitas yang Tuhan berikan, dia membuat pesawat sehingga dia bisa terbang seperti burung terbang, walaupun tidak di dalam dirinya. Tetapi kalau kita melihat kembali, ada kesalahan logika dan Tuhan tidak melakukan ini karena Tuhan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukumnya. Contoh yang lainnya, boleh next slide-nya. Kesalahan logika kayak gini. Jangan tumbuhin kumis di atas bibir. Karena Hitler, dia kan ada kumis di atas bibir. Nanti kamu jadi jahat seperti Hitler. Logika nggak? Bener nggak? Ini kesalahan logika karena apa hubungannya numbuhin kumis dengan sama jadi Hitler ya? Ini kita main filsafat hari ini ya. Agak susah ya. Ya, saya bantu sedikit ya. Jadi kalau saya numbuhin kumis terus saya kotak di sini, saya enggak jadi jahat. Setuju? Misalnya contoh yang lain ya. Kalau kita melihat ada orang kaya itu agak sedikit berisi ya. Bagi kebanyakan orang bilang ketika dia lihat William ini menjadi gemuk gitu. Wah, kamu kaya ya sekarang. Logika nggak itu? Apa hubungannya gemuk dengan kaya? Setuju nggak? Nah ini Tuhan tidak melakukan ini teman-teman. Tetapi ada pertanyaan yang lebih berlogika lagi. Teman-teman boleh sharing kiri kanan ya. Pertanyaan boleh next. Tuhan kan maha kuasa. Bisa nggak Tuhan membuat batu yang tidak bisa diangkat oleh Tuhan? Ayo sekarang kalian sharing dulu. Ya, ke teman kiri kanan. Bisa nggak Tuhan tuh membuat batu yang tidak bisa dia angkat? Kan Tuhan maha kuasa. Ayo silakan. 1 menit dah. Oke ya, saya tanya-tanya ya, boleh bantu arahkan ini ya. Ini kayaknya filsafatnya oke nih, saya lihat ya, dia cukup ngerti ya. Oke, kalau pertanyaan ini kepada kamu jawabnya apa? Tuhan kan maha kuasa. Bisa nggak Tuhan itu menciptakan batu yang tidak bisa diangkat Tuhan itu sendiri? Boleh maju aja pakai mic ini, silakan maju. Kan sudah ngobrol nih ya. Oke, bantu diarahkan. Naik aja satu. Jadi
Bisa nggak Tuhan itu membuat batu, menciptakan batu yang tidak bisa diangkat Tuhan? Menurut saya bisa. Kenapa bisa? Kan Maha Kuasa. Hah? Maha Kuasa. Berarti Tuhan Maha Kuasa menciptakan batu yang membuat dia tidak berkuasa dong. Dia kan nggak bisa ngangkat batunya. Dia nggak? Ayo gimana? Nggak tahu dah. Oke, thank you. Silakan duduk ya. Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Jangan, kita udah sering ngobrol itu. Dia tahu jawabannya. Ayo, yang baju merah, kayaknya kamu bisa. Oke, ada. Kalau nggak ada, saya bantu jawab aja ya. Kayak gini teman-teman. Bisa nggak Tuhan itu membuat atau menciptakan batu yang tidak bisa diangkatnya? Kan Tuhan Maha Kuasa. Jadi sebenarnya pertanyaan itu sama dengan kayak gini. Boleh next slide-nya. Pertanyaan itu jadi sama kayak gini. Tuhan tuh kan Maha Kuasa. Bisa nggak Tuhan tuh menjadikan dirinya tidak jadi Tuhan atau tidak berkuasa? Jadi pertanyaannya sama kan? Jadi pertanyaan ini adalah tidak logis. Karena bisa nggak Tuhan itu membuat dirinya tidak jadi Tuhan? Sama kan? Jadi jawabannya bukan bisa tidak bisa, tetapi ini tidak logika. Kalau nggak logika kita kembali kepada hukum tadi, bahwa Tuhan itu melakukan segala sesuatu yang logis. Oke teman-teman, dan selanjutnya kayak gini teman-teman. Kalau Tuhan melakukan sesuatu yang logis, tapi bagaimana Tuhan itu menjadi manusia teman-teman? Kan logis nggak Tuhan menjadi manusia? Bisa nggak? Bisa. Ya ada suara bis. Bis itu mungkin bisa ya. Bis. Bisa. Ya bisa. Kenapa bisa? Boleh next slide-nya. Logis namun tidak dapat kita pahami sepenuhnya. Dan saya akan bilang ini logis, Tuhan bisa menjadi manusia, bisa. Manusia tidak bisa menjadi Tuhan. Tetapi bagaimana Tuhan menjadi manusia dan dia menjadi manusia sejati dan menjadi Allah yang sejati, itu kita tidak pahami 100%, setuju? Karena apa? Karena next slide. Bedakan antara tidak logis dengan di atas logika kita, teman-teman. Trans logika. Jadi kayak gini, apa yang Tuhan lakukan, ada kalanya kita tuh tidak memahami. Bukan berarti itu menjadi tidak logika. Itu di atas logika kita tidak pahami. Tapi bisa nggak Allah menjadi manusia? Bisa. Tetapi bagaimana caranya, kronologisnya kita tidak bisa pahami 100% karena ini adalah beyond our logic. Oke? Jadi Allah itu datang ke dunia. Ya, Yohanes 1 mengatakan firman itu adalah Allah, Allah itu menjadi manusia dan dia adalah Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Nah, mungkin saya agak santai-santai dulu ya. Boleh next slide-nya. Siapa di sini yang sudah nonton Black Adam? Ya. Oke. Silakan turunkan tangan. Siapa yang belum nonton Black Adam? Oke. Belum nonton, silakan. Saya izin spoiler sedikit ya. Boleh lah ya. Boleh ya. Jangan next dulu ya. Black Adam kan ada di mana? Di mana? Dia di DC tapi di filmnya tuh sedang berada di daerah apa namanya? Daerah Kandak. Ingat ya? Oke. Dia itu adalah pahlawan ya, disebut champ, disebut pemenang. Oke. Dia punya kuasa nggak? Kuat nggak? Kuat. Dia bisa mengalahkan bos terakhirnya ya. Nah pertanyaannya adalah, dia punya kelemahan nggak? Apa kelemahannya? Batu apa namanya? Batu Eternium. Iya kan? Kalau dia kena batu itu dia bisa terluka. Tetapi pada akhirnya dia bisa menang. Mengalahkan penjahatnya. Dan dia akhirnya menjadi pahlawan. Nah teman-teman, ini logika film. Ya,
logika film di DC itu, di Marvel itu mirip-mirip. Adalah kayak gini, ada rakyat yang kesusahan, ya, ada rakyat yang tertindas, mereka butuh pahlawan, setuju ya? Mereka butuh pahlawan, tetapi pahlawan itu punya kelemahan. Kalau Superman kelemahannya apa? Batu kryptonite, ya kan? Mirip-mirip ya. Kalau Black Adam batu eternium, tapi kalau Superman batu kryptonite. Jadi ada kelemahannya. Walaupun demikian dia tetap super power. Sehingga dia mengalahkan orang yang menindas atau sesuatu yang menindas rakyat ini. Sehingga dia menjadi pahlawan dan dia menang. Ini logika film. Oke? Nah sebenarnya logika film ini mengikuti logika di dalam Alkitab. Tetapi di dalam Alkitab itu lebih wow, teman-teman. Jadi kayak gini. Tadi kan rakyat tertindas, tetapi manusia itu tertindas karena dosa. Oke. Tertindas karena dosa dan mereka tuh tidak bisa melepaskan diri dari dosa sehingga dia butuh sang juru selamat. Butuh pahlawan. Ya. Butuh pahlawan, tetapi pahlawan ini ada kelemahannya enggak? Enggak ada. Karena apa? Karena Yesus tidak mungkin berdosa. Tidak melakukan dosa. Dalam artian, dosa yang mengekang ini tidak mengekang sang juru selamat ini. Oke? Dan caranya bukan mengalahkan si monster, tetapi mengalahkannya dengan mati di kayu salib. Tetapi mengalahkan mati di kayu salib itu dia mengalahkan dosa, mematikan maut. Nah, tidak berhenti di situ saja. Yesus Kristus itu naik ke surga. Dan Roh Kudus menyertai kita sehingga kita apa? Menjadi pemenang-pemenang. Nah, ini beda. Kalau logika film adalah lu tetap butuh Black Adam untuk mengalahkan penindas-penindas berikutnya. Tetapi di dalam kekristenan, di dalam Alkitab, Yesus menyelamatkan kita, melepaskan kita dari cengkeraman maut. Tetap kita butuh Tuhan, tetapi Tuhan itu membuat kita, Roh Kudus itu membuat kita itu menjadi lebih dari pemenang. Artinya kita pun bisa mengalahkan dosa. Kita diberi kuasa. Ku diberi kuasa, ya, dari Raja mulia mengalahkan musuh di bawah kakiku. Artinya logika film, ya itu kita bisa terima logika itu. Tetapi logika di dalam Alkitab lebih jelas. Bahwa Yesus Kristus menyelamatkan kita. Dan Roh Kudus itu memberikan kita kuasa. Sehingga kita itu bisa lebih dari pemenang. Jadi Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, melepaskan kita dari penindasan dosa, dan kita dipanggil untuk lebih dari pemenang, untuk menjadi terang dan garam bagi sekitar kita. Jadi Allah Maha Kuasa membuat kita sadar bahwa kita itu adalah lebih dari pemenang, teman-teman. Amin. Ya, kita tidak butuh juru selamat yang lain, kita hanya butuh Yesus Kristus, teman-teman. Kalau kita sadar kita di dalam kendali Tuhan, yang teratur, yang logis, yang tepat waktu, tepat saksaran, tepat perkataannya, senang nggak? Senang. Karena kita percaya Tuhan kita itu Tuhan setia. Tuhan yang berjanji tidak meninggalkan, pasti tidak meninggalkan kita. Kita sedang berharap apa nih? Yakinlah, boleh next slide-nya. Bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat kita. Adalah Allah yang mengatur hidup kita. Sehingga kita itu harusnya hidup di dalam ungkapan syukur. Harusnya hidup semakin serupa Kristus. Mungkin saya mau mengakhiri dengan dimatikan aja nih slide-nya.
dengan bercerita dulu waktu saya kecil, saya itu pergi dengan papa saya ke toko dekat rumah. Nah, singkat cerita ketika jalan berdua sama papa saya, terus kami melihat ada keramaian, teman-teman. Keramaian di dekat toko itu. Kenapa? Rupanya ada orang rame-rame nangkap pencuri. Nangkap pencuri terus mukulin pencuri itu. Dipukulin. Saya lihat waktu saya kecil dipukulin. Terus ada balok dipukulin sampai luka-luka, teman-teman. Ya, menghancurkan kejahatan kan. Tapi yang menariknya ya, saya tuh enggak pernah lihat papa saya itu ke gereja, teman-teman. Enggak mau ke gereja. Tetapi kali itu saya tuh melihat kasih Tuhan ada di dalam diri dia. Ketika dia lihat pencuri itu, dia enggak pukul pencuri itu, tetapi dia peluk pencuri itu, teman-teman. Sampai mengatakan kepada orang-orang yang mukul itu, jangan pukul dia. Dia ini keluargaku. Padahal bukan keluarga. Saya bawa aja ke rumah, bukan ke rumah sakit, saya bawa aja ke kantor polisi. Teman-teman, di situ saya melihat kasih Tuhan ada di dalam diri bapak saya. Walaupun bapak saya itu tidak sempurna ya. Kadangkala ya kita tuh pengen membalas kejahatan kepada orang yang jahat kepada kita. Tetapi ketika kita sadar Tuhan itu maha kuasa, sadar di dalam kemahakuasaannya dia itu lembut kepada kita, menyelamatkan kita, mengampuni kita. Bukankah kita juga harusnya mengampuni? Ya enggak? Harusnya kita itu memaafkan orang itu. Bukan akhirnya membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan jangan juga Schadenfreude. Schadenfreude itu adalah gua senang melihat orang susah, gua susah melihat orang senang. Jangan, teman-teman. Lu benci sama musuh lu, jangan sampai punya perasaan, gua senang sekali kalau dia susah. Enggak. Harusnya ketika kita sadar Tuhan kita itu maha kuasa, Tuhan kita itu menyelamatkan kita, mengampuni kita. Harusnya kita sadar, kita tuh harus semakin serupa Tuhan kita. Karena kita diberi kuasa. Untuk apa? Untuk menunjukkan kasih itu kepada sesama kita. Mungkin ada di antara kita benci sama orang tua kita. Dalam hati aku maki-maki orang tuaku. Dalam hati dan tindakan mungkin kita melawan orang tua kita. Tapi apakah itu benar? Tidak benar, teman-teman. Mungkin ada orang yang membuli kita. Saya dulu waktu SMP, waktu SMA dibuli teman saya. Dan ketika si pembuli itu ketemu dengan saya ketika besar, saya ampuni nggak dia? Ampuni, teman-teman. Sekarang dia jadi polisi. Polisi pembuli kan. Dulu suka bully, sekarang jadi polisi. Saya lihat dia jadi polisi dalam hati. Ini polisi mau jadi apa? Jadi Ferdi Sambo kah? Tapi dalam hati saya, kenapa saya harus menghakimi dia? Setuju ya teman-teman? Lu pasti punya musuh kan yang membuli kamu atau yang kamu benci. Bisa nggak kamu mengampuni? Seperti Tuhan mengampuni kamu. Kamu itu manusia berdosa loh. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan Yesus itu adalah pahlawan kita untuk melepaskan kita dari penindasan dosa. Tetapi Tuhan itu membuat kita itu menjadi lebih dari pemenang. Kiranya kita sadar kita adalah lebih dari pemenang. Kita hidup. Mari menunjukkan kuasa Tuhan untuk hidup kasih, hidup benar, hidup di dalam sifat-sifat Allah tadi. Untuk kita hidup semakin memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, di dalam keterbatasan kami, mungkin penjelasan ini tidaklah sepenuhnya mengisi kebenaran yang sesungguhnya. Namun hamba-Mu percaya Allah Roh Kudus
bisa mengerjakan itu lebih dari apa yang hamba-Mu pikirkan. Dan kiranya kami yang remaja ini menyadari Allah kami Allah yang maha kuasa. Sekalipun Engkau ya Allah tidak melakukan dosa, tidak berdusta. Tapi kami sadar Engkau maha kuasa, Engkau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan Engkau menyelamatkan kami di dalam hukum-Mu, hukum kasih dan adil. Engkau satukan untuk kami hidup di dalam keselamatan yang Engkau berikan Yesus dan menjadikan kami lebih dari pemenang. Dan ajari kami untuk kami hidup di dalam kesadaran itu dan kami ingin hidup semakin serupa Engkau ya Yesus untuk menunjukkan kasih, kuasa, pengampunan kepada orang yang kami benci sekalipun. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mari kita mengikrarkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, bangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu teman-teman. Sekarang kita mau masuki doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat-Mu sehingga kami semua dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk melakukan ibadah. Tuhan, pada kesempatan doa syafaat kami kali ini ada beberapa pokok doa yang akan kami angkat secara bersama-sama. Yang pertama kita akan mendoakan tentang negara, yang kedua tentang COVID-19, dan Natal juga Camp KTB. Buat yang belum tahu, mungkin Camp KTB itu adalah semacam retret untuk teman-teman yang udah punya KTB yang akan dilaksanakan tanggal 26 sampai 28 Desember nanti. Pertama, mari kita angkat pokok doa yang pertama, yaitu kasus negara kita, Indonesia. Semoga kiranya Tuhan memberkati para pemimpin negara kita agar dapat memiliki hikmat dan bijaksanaan untuk menjadikan negara ini negara yang lebih baik lagi. Mari kita angkat pokok doa ini. Pokok doa yang kedua, kita doakan untuk kasus COVID-19 yang kabarnya sedang kembali meningkat. Semoga kiranya Tuhan melindungi dan menjaga kita semua agar terhindar dari virus COVID ini. Semoga para dokter dan perawat yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan juga diberkati dalam menghadapi masa yang sulit ini. Mari kita angkat pokok doa ini.
Waktu selanjutnya, aku mau teman-teman yang perempuan boleh doain acara Natal KR yang nanti tanggal 18 Desember nanti akan dilaksanakan. Kita berdoa semoga kiranya acara Natal KR yang sudah dipersiapkan oleh panitia ini dapat terlaksana dengan baik. Doakan juga pelayan yang melayani, pembicara dan juga jemaat, semoga kiranya Natal KR ini dapat membawa berkat bagi kita semua. Untuk teman-teman yang laki-laki, aku ingin kita semua berdoa untuk acara Camp KTB yang nanti akan dilaksanakan tanggal 26 sampai 28 Desember. Semoga kiranya acara ini dapat diberkati Tuhan sehingga dapat mendukung teman-teman KTB untuk semakin bertumbuh dalam Kristus. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, Engkau yang jamah mereka dan sembuhkan mereka. Semoga kiranya mereka dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga akan berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan telah tambahkan 1 tahun dalam hidup mereka. Semoga kiranya mereka dapat semakin bertumbuh dalam Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, bersyukur juga untuk pembicara kami pada hari ini, Koas. Semoga kiranya Engkau terus memberkati pelayanannya dan semakin berkenan dalam setiap pelayanannya. Terima kasih Tuhan, demikian doa kami dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sekarang kita mau persembahan. Persembahan kita masih seperti biasanya, ada 2 amplop. Yang satu untuk pembangunan gereja, yang satu ya persembahan mingguan biasanya aja. Atau ada yang belum dapat amplop, bisa angkat tangan. Yang tinggi dong, biar kelihatan guys. Cici-cici cantik di belakang boleh tolong. Sama kita ada 2 cara, kalau kalian mau pakai duit cash kalian bisa masukin ke amplop, atau enggak nanti bakal muncul QRIS di samping-samping di layar kalian. Kalau kalian mau persembahan untuk bangunan gereja itu ditambahin kode 007 di belakangnya guys. Jadi misal 500.000 500.007 gitu. Ya lupa, bentar ya. Ayat persembahan kita diambil dari Yohanes 6 ayat 9a dan ayat 11. Di sini ada seorang anak yang punya 5 jelai roti dan 2 ikan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Mari kita berikan persembahan kita sambil menyanyikan lagu di badai topan dunia. Gunung
Ya Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan pada seminggu ini Tuhan kepada kami. Tuhan, ini sedikit sebagian dari apa yang kami miliki, kiranya apa yang kami miliki ini dapat berguna untuk keperluan gerejamu saja Bapak. Tuhan, kami serahkan kebaktian ini dari pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tanganmu saja. Di dalam nama Yesus, amin. Mau duduk nggak? Ya udah, duduk boleh. Gimana? Dengerin gak firmannya? Cuman Cinat doang yang dengerin, sisanya gak dengerin. Aku masih punya 2 beng-beng di sini. Ada yang mau sharing? Ada gak? Sharing ya apa yang didapetin dari firman hari ini? Gak ada, ya udah nggak apa-apa, nggak jadi dapet kalau gitu. Di tekad kali ini aku aja kok gitu yang sharing. Di tulisan aku di nas ini tuh aku cuman tulis aku bingung, nanti aja deh pas firman aku baru tulis gitu. Tapi kali ini aku udah tahu aku mau bawain apa. Setelah kemarin frustasi ya mau bawain apa, bolak-balik baca tema tujuan, baca ayat ya. Tapi akhirnya aku tahu Allah itu Maha Kuasa, artinya bukan bisa ngelakuin semua Allah itu bisa ngelakuin semua tindakan dalam naturnya. Awalnya aku mikir Allah kuasa aku cuma mikir satu arah gitu. Aku lupa natur Allah yang lainnya gitu. Ternyata itu nggak bisa dilepasin kan dari satu sama lainnya. Karena kalau Tuhan itu Maha Kuasa, seperti yang tadi Kowas bilang di awal, kita bakal merasa nyaman, aman karena Tuhan itu tetap mengasihi kita walaupun kita jauh dari Dia, kita nggak ngerasain kasih Dia. Tapi Dia tetap mau nunggu kita semua buat balik ke Dia dengan tangan terbuka, teman-teman. Dari firman hari ini aku bisa nyimpulin kalau buat balik lagi ke Dia, Tuhan buat sabar ya. Kalau Tuhan dengan adanya Tuhan yang Maha Kuasa itu udah cukup, bahkan more than enough untuk kita.
Sungguh kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah kami dan hanya Engkau saja ya Tuhan yang kami butuhkan, dan kasih-Mu, anugerah-Mu cukup bagi kami. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri dan meninggalkan gereja ini Tuhan, untuk melanjutkan akan setiap aktivitas kami. Ajari kami untuk menyadari Engkau adalah Maha Kuasa. Engkau menyertai kami, membimbing kami untuk kami menjadi lebih daripada pemenang. Karena Engkau ya Allah Roh Kudus, berikan kami kuasa untuk kami mengalahkan dosa, mengalahkan keegoan kami, kedagingan kami, untuk kami hidup di dalam kasih-Mu, memuliakan nama-Mu. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih, anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan yang nyata, yang Yesus nyatakan di atas kayu salib, di dalam kebangkitan dan kenaikannya. Kiranya Allah Roh Kudus menyertai kita, membimbing kita, menguduskan kita, menjadikan kita lebih dari pemenang saat ini sampai selama-lamanya. Amin. lagu More Than Enough sekali lagi. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Hari ini aku mau bacain warta lisan kita minggu ini, boleh di next. Welcome to KR Pernias buat teman-teman yang baru pertama kali datang.
Untuk informasi lebih lanjut, kalau kalian pengen tahu boleh follow IG KR ya, @krpernias. Next. Tema ibadah kita minggu ini kemahakuasaan Allah yang dibawain oleh Ko William Andreas. Minggu depan itu temanya berkat dalam ibadah yang dibawain sama Jonathan Gun. Oke, pemusik dan pelayan minggu ini liturgosnya ada Ciolin, pianisnya Cimakda, gitarisnya Carlos, singernya Kenny dan Bagus, drumnya Koewel. Terus untuk pelayannya PP ada Cidevina, BWDS-nya aku sendiri Mitzi, terus PIC-nya Kenny, PJTD-nya Cidevina M, terus Ashernya Steven, kayak diganti tadi, sama absennya Civanessa. Sound movement-nya ada Yosua B, Novelia, sama Konius harusnya. Minggu depan liturgosnya harusnya Kevin Chris tapi diganti. Nanti mungkin bakal dikasih tahu lebih lanjut ke PIC-nya. Terus pianisnya Ciangela, gitarisnya Elvis, singernya Casey, drumnya Melvin. PP Korean Wijaya, BWDS-nya Ciairin, PIC-nya Ko Frans, PJTD Albert A, Asharia Grace, absennya Ciardel, sound movement-nya ada Daniel, Carlos, sama Kenny. Happy Sunday semuanya. Tes. Nah. Selamat hari Minggu teman-teman. Boleh dong posternya. Kocok. Jadi aku mau ajakin kalian buat ikut. Kita tunggu Ko Chung Chung. Nah, ini dia. Jadi aku mau ajakin kalian. Yeay. Jadi kita akan ada camp KTB di bulan depan. Jadi cepet banget. Tinggal bulan depan di tanggal 26 sampai 28 Desember. Dan ini aku mau ajakin karena ini camp KTB udah dari lama. Jadi kesempatan tahun ini. Jadi belum tentu tahun-tahun depan ada. Jadi kalian jangan lewatin kesempatan ini gitu. Dengan tema Miracle or Coincidence dan pembicaranya Ko Johan, ini pembicaranya bagus banget, jadi kalian harus ikut. Terus jangan lupa ajakin teman-teman KTB kalian sama Cici Koko KTB-nya kalian supaya bisa lengkap ikut kebersamaan camp KTB ini. Untuk biaya pendaftarannya 250.000, jadi kalian bisa daftar ke aku atau nanti ada link yang udah dikirim ke kelas pre-kelas sampai kelas C, jadi kalian bisa daftar lewat link yang udah dikirim gitu. Atau yang mau tanya-tanya juga boleh tanya ke aku atau ada Cidevina atau ya Ciolin. Nah itu aja. Oke itu aja. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Happy Sunday semuanya. Kalau masih
Happy Sunday semua. Happy Sunday. Hola, it's check it time. Oke. Jadi hari ini aku, Jolin, Melinda mau publikasiin lagi untuk Natal. Tapi sebelum itu aku mau kenalin dulu nih. Mau kenalan dulu sama teman-teman baru. Di sini ada nggak yang baru datang ke KR? Mungkin boleh Boleh dilihat angkat tangannya. kiri kanan depan belakang kalian. Ada yang baru nggak? Enggak, kotak-kotak merah. Itu yang baju biru kan? Oh dia baru. Kok Odi? Oh. Itu Odi kan? Bukan Odi. Odi yang itu. Oh ya maaf. Ada nggak nih? Ada enggak? Aduh aku nggak tahu nih yang baru. Yang mana? Kamu baru? Oh, enggak. Yang mana? Kamu baru? Nah. Yang baju biru. Yang baju biru. Nggak mau. Yang samping Rebecca baru nggak? Udah pernah kenalin diri? Udah. Aduh, masih nggak ada anak baru. Berarti hari ini nggak ada anak baru ya? Nggak ada. Ya. Aja. Kita langsung ke poster aja. Tapi bukan yang ini posternya. Iya, satu lagi. Jangan ada muka kita lagi. Udah mau ya? Bukan. Yang posternya doang kan? Iya. Oke, sekarang aku mau publikasiin tentang Natal. Hore, tepuk tangan dong. Jangan dong. Nah, Yang paling tunggu-tunggu nggak sih? Kan? jadi kita mau ngajak kalian untuk ikut Natal KR tahun ini. Temanya itu Wonder Bring the Christmas to the World. Hari Minggu tanggal 18 Desember 2022. Tempatnya itu ada di ruang kebaktian umum GKI Perniagaan, ada di atas. Waktunya itu jam 1 siang. Pembicaranya ada Saudara Rixier. Dan juga kalau kalian mau kepoin tentang KR, bisa lewat Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Username-nya itu KR Pernias. Karena di situ kita bakalan update info-info penting tentang KR. Jadi kalau kalian gak mau ketinggalan info-info penting tentang KR, jangan lupa di follow ya guys. Oke? Betul. Terus Oke. kalau misalnya di IG KR tuh tiba-tiba ada sesuatu mengenai Natal, coba kalian ikutin gitu. Terus kalau ada kuis kalian jawabin karena itu lumayan loh. Karena berhadiah juga kan? Siapa tahu udah berhadiah. Iya, siapa tahu kalian bisa dapat hadiahnya. Iya betul. Dan juga kalau kalian mau nanya-nanya tentang Natal, kalian bisa hubungin kontak person kita, bisa lewat WA dan Line. Di WA ada Cijolin, di Line ada Cikeisha. Jangan lupa datang ke Natal KR ya guys, oke? Oke. Thank you. Oke. Masih semangat gak nih? Masih dong. Masih nggak? Masih. Karena kita bakal main games. Yeay, tepuk tangan lagi. Kenapa pada lemes-lemes banget Iya sih? nih lemes banget nih. Belum pada makan ya? Lapar ya Yang belum pada makan nanti minta ke Ko Steven ya buat ditraktir makanan. Oh iya, tiap minggu dia traktir makanan loh guys. Oke, jadi karena kita habis publikasi tentang Natal, kita bakal main games berhubungan sama Natal juga gitu. Yes. Main apa Nah, tuh? jadi kita ini bakal main, nama gamesnya itu tebak objek Natal. Jadi kita bakalan kasih nih ciri-ciri yang berhubungan sama satu objek itu. Nanti kalian tinggal angkat tangan terus jawab deh. Dan kita bakalan cari 3 pemenang gitu. Kalau misalnya kalian dijawab, boleh lagi untuk jawab lagi. Oke, kita langsung mulai aja. Oke, ada yang mau tanya nggak guys dari gamenya? Nggak ada. Kita langsung mulai nomor 1 ya. Nah, ciri-ciri yang objek pertama ini itu selalu menjadi pusat perhatian pas lagi Natal. Warnanya hijau,
objek kayak ini tuh biasanya menggunakan bahan asli atau bahan plastik? Ada yang jawab? Oh, Pak. Always ya. Oke, tadi Alvis dulu. Always. Kok saya sih? Ya warna hijau. Pohon Natal ya? Oke. Benar, pohon Natal. Yeay! Kalau kalian mau banget gak sih? Kalau kalian mau jawab, tinggal pas kita udah kelar baru jawab ya. Kalau kita udah bilang 1, 2, 3 kalian baru angkat tangan ya. Berarti Kowas dapat 1 poin. Oke, yang kedua ini ciri-cirinya itu warnanya kuning keemasan, bunyinya bisa kecil atau gede. Biasanya dihiasi dengan pita merah Tunggu dulu. dan daun-daun dari pohon Natal. Objek ini berhubungan dengan suara atau bunyi. 1, 2, 3. Ke Elvis lah. Ya, oke. Salah nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Tadi kick lagi. Lonceng. Ya, betul. benar. Yeay. Aduh, Kayaknya kegampangan ya soalnya. susah banget. Harus cari yang lebih susah ya berarti. Oke. Lanjut, Berarti Mon. Alvis dapat 1 poin. Oke. Lanjut Kesha. Oke. Untuk yang ketiga itu, ini lumayan susah nih. Kayaknya kalian gak bisa jawab. Apa tuh? Oke. Untuk ciri-cirinya itu bentuknya melingkar, terbuat dari daun-daun hijau, biasanya sering dipajang. Dipajang di mana? Pokoknya di depan gitu. Di pintu-pintu atau di dinding bisa. Iya, betul. Ayo, tahu gak guys? Udah tahu? Bentar, sabar ya. Ayo, turunin tangannya dulu. Aku bilang Tunggu 1, dulu 2, ya. 3. 1, 2, 3. Oke, kamu dong. Pintar berarti. Biasa dinding pintu kan? Nama spesifiknya. Jamel. Mistel tuh bukan? Betul. Mistletoe. Mistletoe. Karangan bunga Natal. Iya, susah kan? Berarti Ciamel dapat 1 poin. Ini seri ya Ciamel, Kowas, Elvis. Kalian kalau yang udah jawab boleh jawab lagi. Supaya dapat poin tertinggi gitu. Supaya dapat hadiah. Betul. Lanjut. Sinterklas boleh. Orientasi Sinterklas boleh. Nah lanjut nih yang keempat nih. Dari tadi kan dekorasi terus ya. Nah kali ini tuh barang yang lebih gede gitu. Nah oke, jadi objek ini tuh biasanya suka dipakai Santa Claus untuk melakukan perjalanannya. Terus ada rusaknya gitu di depannya. Yang bawa keretanya. Apa tuh? Oke, 1, 2, 3. Kurang. Apa kok? Apa tadi pertanyaannya? Gak bisa diulang pertanyaannya. Gak bisa diulang. Jadi harus disimak dengan Ya baik-baik. Santa Claus. Salah kan benda. Salah. Siapa tunggu? Ulang lagi. 1, 2, 3 lagi ya. Kalian lihat. Oke. Hitung lagi ya guys. Iya. 1, 2, 3. Iya, Elvis. Perusahaan Natal. Salah. Kurang tepat. Steven. Kereta Rudolf. Bukan. Ada nama yang lebih spesifiknya lagi nih. Bukan Rudolf. Conference. Kereta salju. Bukan kereta salju. Gimana jalannya? Tuh koas. Koas.
Iya bolak-balik. Ayo kalau bisa. Kereta seluncur. Salah. Salah, bukan. Ayo coba-coba aja. Ada yang guys. tahu nggak nih? Boleh coba lagi. Masa nggak ada yang bisa nebak? Bener, Keretanya bener. Kata Iya. keduanya yang salah. Inisial depannya. Inisialnya K. Iya. Kalau salah dikurangin loh. Gak ada yang canda. Kereta kado. Bukan kereta kado. Oh masuknya kalau tadi bisa. Kereta sana. Clue mulu. Ayo kereta apa yuk? Kereta apa yuk? Ini gampang sebenarnya. Yang enggak. Bukan, salah. Apa ya Cheryl? Cheryl. Salah. Tiga suku. Tiga suku kata. Untuk kata keduanya. Enggak. Kereta. Enggak, salah. Yaudah deh ganti Jadi inisialnya S. kata keduanya itu, jadi kan tadi kereta yang depannya K. Nah sekarang kata lainnya itu inisialnya S. Jadi ada 2 sebutan gitu, bisa juga. Kayak yang pertama kan dia agak susah. Nah jadi yang kata keduanya itu yang inisialnya S. Iya, jadi bisa Jadi ada 2 sebutan. depannya K, bisa depannya S gitu. Santa Sleigh. Indonesianya. Kurang tepat tapi. Oh iya, conference. Oke, bener conference. Kereta Gampang Santa. kan? Kereta Santa. Atau enggak? Kata keduanya itu kereta kencana. Kereta kencana. Conference 1 poin, Kowa 1 poin, Koalvis 1 poin. Udah. Cuma 1 poin. Ini yang kelima ya sekarang. Ini susah nih. Ciri-cirinya itu yang pertama makanan manis, bentuknya lucu, dijadikan sebagai souvenir Natal. Ya, Satu. bener. Ya belum dihitung lah. Ciri-cirinya kita harus cuma 1 aja deh. Iya. Udah dijawab Cimakda, udah. Gingerbread Cimakda dapat 1. Jawabannya tadi tuh gingerbread. Oke, jadi yang tadi udah jawab ini bakalan masuk ke round 2, yaitu battle 2. Iya, jadi kalian yang berlima, nanti kan kita bakal kasih 5 soal lagi. Nah kalian harus cepet-cepetan jawab supaya bisa dapat poin tertinggi gitu. 3 poin tertinggi itu bakal dapat hadiah. Iya, yang lain udah nggak boleh ikut karena harusnya round 1 ikut gitu. Oke. Kesha berarti. Iya. Oke. Lanjut, barang selanjutnya itu ciri-cirinya warnanya putih, terbuat dari parafin, terus dia bisa berubah bentuk. Ya cari. Iya, berhubungan dengan sih. Natal. Cimakda. Iya benar. Cimakda dapat 2 poin. Iya. Oke. Jadi jawabannya itu lilin. Ya berarti Cimakda 2 poin dan sisanya masih 1 poin ya.
Yang mana nomor berapa? Yang kali. Oke. Nah, selanjutnya ini dekorasi Natal juga nih. Nah, ciri yang pertama itu bisa digantung. Nah, terus konon ini ceritanya itu Sinterklas itu bakalan ngisi objek ini dengan hadiah-hadiah Natal kepada anak-anak sesuai apa yang mereka inginkan. Belum disuruh angkat tangan, Belum, sabar dulu. Jadi sekali lagi ya, objeknya bisa digantung. Terus ada cerita kalau Sinterklas itu bakal ngisi hadiah ke dalam objek ini. Oke, 1, 2, 3. Pelvis. Pelvis atau Frans? Kok Frans dulu tadi. Kaos kaki. Oke, benar. Kaos kaki. Soki sengit ya. Sengit ya, sengit Cimakda sama Frans. Oke, selanjutnya ini ciri-cirinya mengkilap, berada di tempat yang tinggi, biasanya jadi objek terakhir yang dipasang. Sabar dulu, belum dihitung dulu guys. Satu. Turun tangan. 1, 2, 3. Pelvis. Bintang pohon Natal. Iya, betul. Oke, benar. Korek. Ada Oke, karena kita udah ketemu nih pemenangnya, udah ketemu 3 pemenang, jadi yaudah berarti Cimakda, Ko Elvis sama Ko Frans dapat hadiah, yeay. Udah, Cinesa mau. Ayo maju ke depan Cimakda, Ko Elvis. Oh, yaudah langsung dikasih ya. Yaudah nggak apa. Ko Frans. Ko Frans. Yeay, oke. Karena gamesnya udah selesai dan kalian juga udah boleh. Ini tuh buat anak baru. Tapi nggak ada anak baru nih, kita udah prepare loh. Ya udah berarti karena gamesnya udah selesai dan kebaktiannya juga udah selesai. Segitu dulu untuk Publi hari ini. Jangan lupa untuk datang acara Natal nanti. Jangan lupa ya guys. Iya, di notes ya. Iya, harus Save the date-nya. Yes. Thank you. Thank you semuanya. Udah boleh. Thank you semua. Happy Sunday.